Juragan Soal Sulit. Ya, nama saya Yogi Krisnamukti. Di sini saya akan membahas tentang self-riding motorcycle atau self-driving motorcycle. Apa itu self-riding motorcycle? Nah, self-riding motorcycle itu adalah teknologi canggih yang sudah diterapkan pada mobil dan baru diterapkan pada sepeda motor supaya sepeda motor itu dapat berjalan sendiri dan bisa mempermudah pengendaranya. Nah, self-riding motorcycle sendiri ini artinya adalah sepeda motor yang bisa berkendara sendiri. Kali ini saya akan membahas self-driving motorcycle pada sepeda motor BMW 1200 GS. Nah, BMW terkenal pada produk mobil dan juga motornya. Meski produk mereka terkenal dengan harga yang cukup mahal, tapi BMW memiliki berbagai macam konsumen. Nah, di dalam setiap inovasi, BMW selalu mengaplikasikan teknologi-teknologi terbaru pada produk-produk mereka. Setelah sebelumnya mereka menciptakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan, mereka juga menciptakan kendaraan berbahan bakar hidrogen, sebuah tenaga yang jauh lebih ramah lingkungan yang akan menjadi alternatif teknologi di masa depan. Namun di balik adanya teknologi listrik dan hidrogen yang tengah dikerjakan oleh tim BMW ini, mereka secara mengejutkan memajang sebuah kendaraan motor 1200 GS. Nah, ini jika dilihat secara kasat mata tidak ada bedanya, dan motor ini juga bukan merupakan produk terbaru mereka. Tapi ada hal yang menarik pada motor ini, yaitu dengan adanya teknologi self-driving dari motor ini. Nah, saat ini mobil otonom alias tanpa sopir mungkin sudah menjadi hal yang biasa karena banyak pabrikan mobil yang sedang mengembangkan teknologi driverless tersebut agar semakin aman. Tapi bagaimana jika teknologi tersebut dipakai pada sebuah sepeda motor? Nah, hal itulah yang dilakukan oleh tim BMW Motorrad yang saat ini sedang mengembangkan sebuah teknologi di mana motor bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengendara. Konsep itu disebut Connect Ride Self-Driving. Motor yang basisnya menggunakan BMW R 1200 GS itu dapat bergerak dengan sendirinya. Tidak hanya itu, sepeda motor juga dapat menyalakan mesin secara otomatis, mengenali belokan, dan bahkan bisa melakukan pengereman secara otomatis di dalam situasi tertentu. BMW R 1200 GS ini akan dibekali cruise control dan assist lane assist yang dapat meminimalisir berbagai kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dia akan mengaplikasikan fitur khusus yang akan membuat motor beroperasi dengan normal tanpa adanya bantuan pengemudi. Ke depan, mereka berharap sistem komputer yang disematkan padanya dapat mengontrol prototipe agar benar-benar tidak jatuh saat berbelok dan dapat benar-benar mengendalikan dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana cara kerja motor agar bisa beroperasi secara otomatis? Terlebih sebuah motor membutuhkan keseimbangan pengemudinya. R1200 GS ini dilengkapi oleh antena pada bagian belakang motornya yang berfungsi sebagai receiver. Operatornya yakni manusia dapat mengatur jalannya motor ini layaknya sebuah mainan remote control. Nah, operator dapat mengendalikan kapan motor harus maju dan berhenti, serta operasinya seperti berbelok-belok. Selain mengandalkan manusia sebagai operatornya, motor ini juga memiliki kemampuan untuk menganalisa jalur yang dilaluinya, serta kemampuan untuk membaca marka jalan. Motor ini memiliki kemampuan menyeimbangkan dirinya sendiri melalui setir motor untuk
untuk menjaga motor agar tidak jatuh dalam keadaan jalan lambat. Nah, fokus dari tim BMW dapat menciptakan produk ini adalah untuk membantu para pengemudi motor yang masih baru dan awam dalam mengendarai sepeda motor, seperti bagaimana caranya menikung, serta membantu mengontrol motor bagi para pengemudi yang tidak fokus akibat kelelahan. Motor ini juga dengan otomatis akan menurunkan pedal standarnya atau jagang ketika dalam keadaan lambat dan berpotensi akan berhenti. Di dalam sesi tesnya di CES BMW R1200 GS ini mampu menarik perhatian para konsumennya, yang rata-rata adalah penikmat touring perjalanan jauh dengan sepeda motor. Dengan adanya fitur autonomous ride ini akan mempermudahkan para pengemudi dalam perjalanan serta menjadikan pengemudi dapat melakukan hal-hal kecil lain, sementara motor tersebut mengendalikan dirinya sendiri. Nah, dalam jalanan kosong dan lurus itu mereka bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan aman. Nah, kemunculan teknologi autonomous ride ini diklaim akan menjadi batu loncatan bagi para produsen kendaraan roda 2 untuk menciptakan kendaraan yang jauh lebih aman dengan adanya fitur ini. Nah, BMW mengadakan riset ini karena mulai bermunculannya mobil autonomous serta berkembangnya dunia internet. Mereka ingin memastikan bahwa motor sebagai kendaraan roda 2 juga bisa mengambil peran dalam perkembangan teknologi ini. Pihak BMW juga mengatakan bahwa dengan adanya teknologi autonomous ride dari BMW ini akan membuat dunia autonomous cars dan motor dapat berjalan selaras. Motor yang dikenal suka berpindah jalur secara tiba-tiba dapat menjadi masalah bagi para pengguna autonomous cars. Prototipe sepeda motor otonom itu akan digunakan untuk pengumpulan data yang dapat dipakai sebagai dasar meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara, dan termasuk deteksi situasi jalan yang berbahaya seperti berbelok di persimpangan atau pengereman tiba-tiba. Dan teknologi yang dikembangkan akan diterapkan pada kendaraan roda 2 dan roda 4. Dengan adanya teknologi ini, perpindahan jalur yang dilakukan secara otomatis akan menjadikan kedua jenis kendaraan ini dapat berjalan selaras di jalur tanpa harus takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya, proyek ini sudah dikerjakan oleh tim BMW selama kurang lebih 5 tahun. Mereka merahasiakannya dengan alasan belum menemukannya tujuan dari proyek ini. Namun belum lama ini Honda meluncurkan prototipe motor autonomous ride-nya di acara Tokyo Motor Show. Dan meski demikian, BMW mengklaim R1200 GS setelah menggunakan teknologi yang canggih akan menjamin keselamatan pada pengembangan model yang akan datang. Menurut perusahaan teknologi, masa depan akan memungkinkan motornya untuk mengklasifikasikan perilaku pengendara dan menentukan sistem berbahaya sebelum sesuatu terjadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Goodbye.